على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرات جلع العنا عنا وتدني المنى منا وكل الحنا نعطاه بكل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والشهداء والصالحين فاتنا الله يتوه على الفتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإهلاث واللقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين من شيخنا أجمعين الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسأل عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور ومعدن الفضل والنور. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا غفور. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ هبانا بالوجود المصطفى هادي محمد. أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehat walafiat, dalam keadaan istiqamah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis pada malam hari ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menerangkan atau menjelaskan daripada apa kemarin? Syarat Al-Fatihah. Ada berapa?
Ada berapa syarat? 10. Ada 10 syarat. Kalau di dalam kitab yang besar itu ada 12 syarat. Di antaranya yang belum disebutkan, yang nomor berarti 11. Apa syarat yang ke-11? Di antaranya adalah ada musorif. Tidak ada memalingkan ketika kita membaca Al-Fatihah. Tidak ada memalingkan dari bacaan. Contoh misalnya, bagaimana kita memalingkan daripada bacaan tersebut? Kebetulan kita lagi sholat. Allahu Akbar. Mau baca Al-Fatihah. Ketika kita mau baca Al-Fatihah, ada tetangga sebelah lagi yasinan. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah ini fulan binti fulan Al-Fatihah. Kita lagi sholat, baca Al-Fatihah. Ketika kita baca Al-Fatihah sholatnya kita niatkan untuk apa? Arwah yang tetangga sebelah itu. Itu namanya sorif, memalingkan bacaan rukun kepada yang lain. Itu tidak boleh. Ada sebagian sudahlah sambilan. Ya, sambilan lah sama mudah-mudahan sampai ke arwah tadi. Itu tidak sah. Ada sorif. Ini kita fokus ibadah, fokus bacaan kita, ya khusyuk dalam sholatnya, jangan dipalingkan bacaannya. Ya, itu diantaranya syarat di dalam Al-Fatihah. Terakhir syarat dalam Al-Fatihah an yakuna bil arabiyyah, harus pakai bahasa Arab. Tidak sah sholatnya kita pakai bahasa manapun. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Perancis, mau bahasa Indonesia, atau bahasa daerah-daerah lah. Misalnya dia pakai bahasa Jambi misalnya. Iya, sholatnya pakai bahasa Jambi. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Kemarin kan disebutkan, kalau seandainya apabila dia tidak bisa, la yuhsinu qiraatul Fatihah, dia tidak bagus, tidak bisa, misalnya tidak bisa baca Al-Fatihah sama sekali, apa yang harus digantinya? Yang diganti adalah ayat Al-Quran atau surah yang lain selain Al-Fatihah. Misal dia hafalnya cuma Bismillahirrahmanirrahim, itu baca 7 kali cukup. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca sama dia, itu sudah cukup. Karena kenapa? Karena Bismillah dibaca 7 kali, itu lebih daripada huruf surah Al-Fatihah. Sah hukumnya. Atau kalau dia tidak hafal juga Bismillah, atau yang hafalnya Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Tidak bisa juga Yasin, 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 Yasin. Tidak bisa juga Alif Lam Mim, Alif Lam Mim misalnya. Ya, alhamdulillah kita kan sering sholat 5 waktu itu untuk kaum muslimin, ya, orang-orang Islam kita sholat 5 waktu, alhamdulillah kita dengar terus imam baca Al-Fatihah, diulang terus. Biarpun tidak dia hafal, kita pasti hafal. Ada tak orang muslim yang tidak hafal? Ada. Al-Fatihah lah, Al-Fatihah. Ada yang tidak hafal? Ada. Tidak tahu. Biasanya kalau dia paling sedikit lah, ya. Dari kecil dia ngaji, itu pasti hafal lah di Al-Fatihah. Biarpun dia tidak pernah ngaji, tapi sering dengar. Kan kalau dulu sore-sore atau pagi itu kan dengar Al-Quran. Nah, itu biarpun bebal, ya, bebalnya orang misalnya, pasti dia hafal Al-Fatihah. Nah, kecuali kalau orang kafir, non-muslim yang masuk ke agama Islam, baru masuk Islam. Ucap 2 kalimat syahadat, wajib perintah sholat. Wajib awalnya kalau orang kafir masuk Islam, yang diwajibkan apa? Mandi kalau dia baligh. Kalau dia akil baligh, laki-laki dan perempuan, atau dia pernah haid atau pernah
imna, keluar spermanya. Nah, maka dia wajib mandi hadas besar. Setelah itu baru diperintahkan untuk sholat. Ada juga mandi sunnah. Sunnah ketika dukhul ilal Islam. Ketika masuk dalam agama Islam, sunnah dia mandi. Kalau dia junub atau haid, wajib mandi junub. Sudah mandi baru dia sholat. Ketika sholat tidak tahu baca Al-Fatihah. Tapi kita baca diajarin Bismillah dulu. Bisa tak ente baca ikut? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Akhirnya diajarin cuma 5 menit, 3 menit, 4 menit hafal dia. Takbir bisa tak? Allahu Akbar. Bisa. Bismillah bisa. Ente sholat itu rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat sholat isya ente baca Bismillah terus. Ya, dari takbir sudah takbir baca Bismillah 7 kali. Ruku ente baca Bismillah lagi. Karena dia belum hafal. Yang hafal Bismillah ya suruh Bismillah terus. Menjelang dia sholat, masuk Islam tadi dia ibadah, sholat, diajarin ngaji. Kan banyak zaman sekarang para asatid, para ustadz, sudah itu para da'i yang menyuruh ke dalam agama Islam, ngajak orang masuk agama Islam. Masuk agama Islam, didodoin, ada saksi, ucap 2 kalimat syahadat. Biasanya kayak gitu kan. Setelah ngucap 2 kalimat syahadat, itu orang dilepasin Tidak diajari ngaji, ya, tidak diajari sholat, tidak diajari puasa. Ya, yang penting dia ngucap 2 kalimat syahadat, ya sudah. Ada tanggung jawab tidak kita sama orang tersebut? Ada. Maka kita bimbing. Ya, dibimbing, diajarin ngaji, diajarin sholat, diajari puasa. Syariat-syariat yang kewajibannya harus diajarkan. Di antaranya apa? Rukun sholat. Rukun sholat, niat sholat itu seperti ini Pak. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia dulu. Ya, diajarin. Nanti dikit-dikit baru dia bisa. Ini biasanya kalau orang kafir, dia masuk ke dalam agama Islam, itu biasanya cerdas orangnya. Cerdas biasanya. Karena kenapa? Karena hidayah itu Allah memberikan hidayah kepada umat Nabi Muhammad SAW karena hidayah itu masuknya kepada hati yang bersih. Kalau hatinya kotor, tidak bakalan masuk. Hatinya butek, kotor, jorok, tidak bakalan masuk hidayah itu. Kecuali kalau dia punya hati yang jernih, dikasih akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala yang jernih dan hatinya bagus, bersih hatinya. Ketika dia masuk agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, diajarin, cerdas dia dalam agama. Nah, ini kenapa orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita bukan iri. Ada orang yang baru masuk Islam 2 tahun, 3 tahun, fikihnya pintar dia. Ya, fikihnya pintar. Ada yang dari kecil sampai dewasa umur 50, 60, masalah fikih aja tidak tahu dia. Rukun-rukun sholat tidak tahu, membatalkan wudhu tidak tahu. Pernah juga Habib hadir ya, kebetulan hadirnya tidak di depan, di belakang. Untung-untung juga lah, alhamdulillah ada hadirnya di depan. Ketika akad nikah, kan sebelum akad nikah itu kan disuruh istighfar kan, astagfirullahaladzim. Sudah itu disuruh syahadat. Pas khotibnya nalkinin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dia baca syahadatnya terbata-bata. Ini orang baru masuk Islam atau padahal Islamnya sudah lama. Ya, padahal Islamnya sudah lama. Terbata-bata dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam, mungkin jauh dari agama mungkin. Ada pengajian tidak pernah ikut pengajian. Kalau misalnya dengar ceramah langsung dipindahkan ke channel yang lain. Itu biasanya. Mungkin kalau dulu dari masuk pondok, kabur dari pondok.
Ya, kalau dari pondok tidak mungkin lah dia bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, insyaallah mudah-mudahan keluarga kita, ya, sanak kerabat kita, tetangga kita sesama muslim mudah-mudahan dilancarkan mengucapkan daripada kalimat-kalimat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau duduk di depan malu juga mungkin. Ya, duduk di depan malu. Karena yang nyebutin 2 kalimat syahadat itu bukan orang lain, masih keluarga. Masya Allah. Tapi kalau ijab kabulnya, qabil tu tazwijaha wa nikaha bimahril madhkur. Oh, semangat dia. Tapi ngucap 2 kalimat syahadat terbata-bata, mungkin ya husnudzon, mungkin dia grogi. Ya, mungkin juga grogi. Bisa juga karena tidak pernah megang mic mungkin. Memang pas lagi ditengok tuh kayak gini mic. Iya, alhamdulillah tidak pingsan. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya di dalam Al-Fatihah harus pakai bahasa Arab. Biarpun kita tinggal di Indonesia, tinggal di Inggris, tinggal di Prancis, mau tinggal di manapun. Ya, kalau urusan ngaji, ya, kita orang Islam, ya, harus wajib bisa ngaji. Tidak harus pakai kayak Qori internasional itu enggak. Yang penting inti baca Al-Qur'annya, ya, makhraj hurufnya, tasydidnya, panjang pendeknya pas, itu sudah cukup. Tidak ada harus suaranya bagus, merdu, panjang, enggak. Ala kulli hal. Maka ada sebagian kayak mana seandainya kalau kita baca seperti qori'ah. Kan bacanya itu kan panjang. Melebihi daripada makhraj harokat yang disebutkan dalam tajwid. Melebihi daripada harokatnya. Apa hukumnya? Kalau dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya makruh. Namanya tamtid namanya. Memanjangkan bacaan yang tidak sesuai dengan makhraj daripada tajwidnya. Ini hukumnya makruh. Sampai ke haram atau tidak? Tidak. Kecuali kalau dia ngerubah makna. Misal contoh, ada orang namanya Faisal. Kita panggil, ya Faisal, wahai Faisal. Pas kan? Ini ya Faisal. Panjang, 6 harokat lebih. Kalau dihitung kan, ya Faisal sampai 10 harokat panjangnya. Kira-kira marah tak? Kita punya kawan, sohib, kita panggilnya kayak gitu. Setiap ketemu, ya Faisal. Apa kabar Faisal? Nah, kalau ngomong apa kabar Faisal, itu pas kan? Ini tidak panjang. Nah, itu seakan-akan seperti menghina. Ya. Gambarkanlah ala kulli hal. Ya. Karena kenapa? Kecuali kalau qiraah sab'ah atau qiraah asyrah. Ada bacaan qiraah itu memang dia mutawatir. Ya, ada mutawatir, bacaan-bacaan yang qiraah bacaan 7 itu. Ya, contoh misalnya seperti kita baca wadduha, ini bacanya wadduhi. Itu qiraat namanya, qiraah sab'ah. Ini diperbolehkan. Karena ada riwayat-riwayatnya. Akan tetapi kalau bacaan yang belagu, wallahu alam ya, setahu Habib tidak ada riwayat kitab menyebutkan hal tersebut. Maka dimakruhkan bacaannya. Nah, sama seperti kita sholat jadi imam. Pernah ada antum, misalnya ada imam bacaannya seperti orang baca qori atau qori itu baca panjang. Pernah dengar enggak? Enggak pernah kan? Ya, seandainya dia qori silakan jadi imam. Akhirnya dia baca surahnya seperti dia baca ketika ada acara itu. Pernah belum kan? Nah, karena kenapa? Karena hukumnya makruh di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat makruh atau tidak? Hah? Nah, itu PR.
Itu pertanyaan ya, pertanyaan Habib. Ada ndak kitab yang memang mengkhususkan yang tilawah itu, yang memanjangkan lebih daripada harokatnya, apakah ada kitabnya atau tidak. Setelah itu di dalam sholat hukumnya makruh, di luar sholat apakah tetap makruh atau tidak. Nah, dua pertanyaan. Nah, kalau kiroah sab'ah atau kiroah asyrah itu kan, ada mutawatir, ada kitabnya. Wallahu alam kalau yang itu. Maka banyak di Indonesia, bil khusus di Jambi juga itu ada musabaqah tilawatil Quran. Boleh ada Al-Quran buat lomba? Boleh. Ya kalau menurut mereka ya sah-sah baik. Ya, apa namanya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ala kulli hal. Jadi kalau setahu kita dulu, alhamdulillah, ketika belajar dari pondok pesantren Palembang, ataupun dari Sukabumi, ataupun dari Yaman. Di Yaman itu, orang-orang Yaman itu suaranya bagus-bagus. Sudah itu mereka hafal Quran dari umur 7 tahun. Hafal Quran. Tetapi kenapa mereka tidak ikut lomba? Mau baca kiroat, mau tilawatil Quran, mau kiroah sab'ah. Karena Al-Quran itu tuntunan. Bukan buat lomba, akan tetapi buat apa? Buat diamalkan. Maka para sahabatnya Nabi SAW, mereka itu takut. Para sahabat Nabi itu ketika mendengar Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, mereka wajib harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita enggak, yang baca qori'nya bagus, Masya Allah. Tentang apa pembahasan dalam Al-Quran itu? Tentang azab. Jadi orang kita saking hebatnya dengar masuk tentang pembahasan azab, akhirnya apa yang dikatakan ketika itu? Toyib, kata dia. Akhirnya, Masya Allah, Masya Allah. Padahal pembahasan tentang azab. Kalau dengar tentang azab, apa yang kita ucapkan? Astagfirullahaladzim. Bukan toyib. Toyib itu bagus. Atau Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu paling sedikit kita harus memahami bahasa Arab. Biarpun secara global. Oh ini maknanya, doanya ini, tujuannya. Oh ini maknanya, maksudnya seperti ini. Jangan kita tertipu nanti. Ya. Orang doanya kita buruk, kita ngomong amin. Nah, itu paling sedikit kita memahami. Nah, sekarang kita masuk fasal tasdidatul Fatihah. Tasdid di dalam surah Al-Fatihah. Ada berapa tasdid di dalam surah Al-Fatihah? Ada 14. Pertama, bismillah fauqal lam, di atas lam. Bismillah. Ya. Ar-Rahman fauqar ra, di atas huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Faqal Ar-Rahim fauqar ra, di atas huruf ra. Pertama tadi fauqal lam. Kedua fauqar ra. Yang ketiga fauq, di atas ra juga. Baru masuk alhamdulillah. Fauqal lam jalalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Ada vokal lam jalalah. Ini bacaannya harus diperhatiin. Kalau kurang tasydidnya, berarti kurang satu huruf. Kurang satu huruf berarti apa? Kurang syarat.
kurang syarat rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Jadi kalau kita belajar ini jangan was-was ya. Ada tasdidnya pada ya? Sudah lewat atau tidak? Jangan was-was. Jangan was-was. Ado lewatin weh. Ya, ado dilewatin. Tapi ketika selesai sholat atau lagi santai, buka surah Al-Fatihahnya, buka Al-Qur'annya, diulang lagi. Diulang, insya Allah mudah-mudahan ya lengket bacaan. Setelah itu Rabbil alamin. Rabbil. Rabb. Kalau tidak pakai tasydid, bacanya seperti apa? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi Rabbil alamin. Ain. Bukan alamin. Kalau alamin itu a. Kalau dia a pakai ain. Ya, alamin. Fauqa ba, di atas huruf ba. Setelah itu Ar-Rahman fauqar ra. Ar-Rahim fauqar ra, di atas huruf ra. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, dinnya pakai tasydid. Yaumid, ditahan dulu, ditahan. Yaumiddin. Ya, ditahan. Fauqad dal, di atas huruf dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ada sebagian ya riwayat di dalam satu kitab, kitabnya Yaqutun Nafis. Di dalam kitab Yaqutun Nafis, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kenapa kafnya ini tidak nyambung? Kafnya dia tegak sendiri dia. Ya, tegak sendiri. Dia tidak nyambung. Kalau kita sambung, ya misalnya tidak dipisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Bakal merubah makna. Maka ahli sufi itu orang yang membersihkan hati dan jiwanya. Dari apa? Penyakit radha'il. Penyakit apa? Hati. Itu namanya ilmu, di dalamnya ilmu orang-orang ahli sufi. Kalau orang ahli sufi itu dia kebanyakan tidak mau syuhrah. Syuhrah ini terkenal itu tidak mau dia. Orang sufi itu tidak mau dia syuhrah. Dia banyak menyendiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang banyak orang pengen terkenal. Ya, banyak orang pengen terkenal. Masya Allah. Ala kulli hal. Juga kalau terkenal juga kan ilmu yang disampaikan sampai ke penjuru dunia. Nah, tapi ada juga itu memang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita sebarkan sesuatu kebaikan. Ya, sesuatu kebaikan, suatu manfaat, bukan yang disebarkan kebencian. Kita benci sama orang muslim saja tidak boleh. Apalagi benci dengan para ulama, para aulia, ya, itu tidak boleh. Nah, kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau benci itu rusak dah hati. Rusak hati kita. Nah, jadi kadang condongnya kita itu lebih senang yang kayak gitu. Ya. Jadi ketika datang hal yang seperti itu kita tepis. Datang kita tepis. Nah, karena cobaan ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama kayak himmah, semangat ibadah. Semangat ibadah kita itu kadang ngendor kan. Maka dalam hadis itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kala turun. Kayak sungai berarti pasang surut. Ya, kalau surut berarti ikan, kalau dalam baru ada ikan. Apa sebaliknya? Sungai itu. Surut banyak ikan. Dalam yang mana nih? Dalam banyak ikan. Surut tidak ada ikan. Surut ikannya balik. Iya. Surut ikannya balik. Maka ketika air pasang itu, air pasang, gelombangnya tenang enggak? Kalau airnya surut itu gelombangnya tarikan airnya lebih kencang. Jadi ketika lautan itu tenang, di dalamnya itu banyak ikan yang keluar, macam-macam ikan. Kayak itu ibaratnya ikan itu cobaan, ya. Cobaan. Kita punya hati sudah mantap, sudah tenang, ada ikan tergoda. Ya, tergoda. Tapi alhamdulillah, pasang naik surutnya air itu, ya itu memang kehendak Allah kan. Tidak bisa ya berputar dia. Ya tidak bisa berputar. Ketika pasang air ikannya banyak, ketika surut ikannya dibawa, hilang ikan. Ala kulli hal. Sama seperti hati manusia. Itu pasang surut. Ya, naik, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Habib punya sohib, dia cerita, Beb, saya ini kalau rajin sholat, rezeki saya ini susah nian, kata dia. Saya buka toko ini dati yang datang, si kok pun, kata dia. Tapi kalau saya tidak sholat, itu Masya Allah, rame nian toko saya, Beb. Sampai-sampai kota amal itu penuh, kata dia. Saking ramenya. Masya Allah. Dia buka percetakan ini. Dia bilang, kok bisa, Beb ya? Ya bisa lah. Namanya istidrat namanya. Ya. Istidrat, ya seakan-akan Allah itu suka sama dia, cinta sama dia, ya orang itu digiring ke sana, padahal enggak. Ya, dikasih rezeki terus, ya. Dia mengatakan, wah ini, ya Masya Allah kata dia. Kalau saya enggak kerja atau saya misalnya enggak sholat, rezeki saya lancar. Kalau saya mulai sholat rajin, nah mulai seret-seret kata dia. Alhamdulillah min dzalik. Ala kulli hal. Nah, jadi disebutkan idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, diuji, dicoba dulu. Ya diuji oleh Allah melalui hamba-hambanya. Ya, kalau langsung diuji selain daripada hamba, itu namanya bencana bala. Iya kan? Ya, kita tidak mampu kayak zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Misalnya maksiat, ya langsung turun azab. Ya, satu lembah itu, satu kampung itu mati semua. Kalau azabnya tuh turun. Nah, tetapi alhamdulillah, biarpun dia istidrat, itu tidak ya langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala, bencana dan yang lain. Itu masih tertahan. Karena kenapa tertahan? Daripada orang-orang yang soleh. Tapi kalau untuk Jambi alhamdulillah. Untuk Jambi bala, bencana, ya fitnah dan yang lainnya kurang lah, agak kurang, tidak terlalu banyak. Karena kenapa masih banyak orang-orang yang soleh. Mungkin kalau di Jambi ini orang-orang yang mimpi ketemu Nabi itu paling banyak di Jambi. Di bagian Sumatera ini itu banyak orang yang mimpi ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu orang soleh yang beliau bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya guru besar kita, Abu Ya Tifur, Masya Allah, dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi mimpi ketemu Nabi Muhammad itu tidak harus orang alim, orang soleh, hendak. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang biasa, yang kita anggap biasa, yang kita anggap tidak punya ilmu, malahan ma'rifatnya dia kepada Allah itu lebih dekat. Iya, contoh misal, kok bisa dekat ma'rifatnya kepada Allah? Contoh, kalau orang berilmu, kalau dia mengandalkan ilmu dan akalnya, ya, ilmu dan akal dan syahwatnya dia, kan banyak zaman sekarang kan orang berilmu, ya kan, syahwat dia, punya syahwat kepada kesombongan, merasa dia lebih pintar, lebih alim, lebih cerdas dari yang lain. Itu tabiatnya siapa? Syaitan. Namanya mutakabbir. Lebih sombong dia. Maka sebenarnya kalau kita lihat syaitan itu salah syaitan atau salah siapa? Hah? Salah syaitan atau salah Nabi Adam diciptakan? Yang mana salah? Enggak. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, ketika Nabi Allah Adam mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ini ketika diciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam ini mau dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi kalau senior, ini senior nih. Siapa seniornya? Iblis kan? Iblis ini seniornya Nabi Adam. Dijadikan oleh Allah khalifah untuk di muka bumi. Kalau istilahnya senior, sebenarnya senior duluan kan jadi khalifah. Kenapa kok makhluk yang baru ini dijadikan khalifah? Berarti ada sifat sombong enggak itu? Kibir. Ada sifat sombong. Yang kedua di antaranya, ketika diperintahkan Allah untuk sujud atau tawadhu kepada Nabi Allah Adam, fa'aba, dia menolak. Ada misalnya contoh, ya, kita mau dijadikan ketua kelompok misalnya. Pak Arif, inti jadi ketua kelompok Pak Arif ya. Apa kata si Arif tadi? Maaf, saya belum pantas. Itu menolaknya sopan kan? Menolaknya sopan. Saya belum pantas, saya belum ada ilmu, saya belum ada pengalaman ini dan itulah sejenisnya. Itu penolakannya sopan. Tapi si iblis ini ya fa'aba wastakbar. Dia menolak dan dia merasa lebih angkuh. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis ini. Jadi kita tidak boleh punya sifat sifat iblis. Kalau menolak itu secara baik. Pak, maaf Pak, saya tidak bisa Pak ya. Saya belum ada ilmu, belum ada ini dan yang itulah. Sudah itu jangan sombong. Agak sudah balik, aku yang jadi ketua itu sebenarnya. Bapak itu tidak pantas gitu. Padahal dia sudah nolak. Iya kan, sudah nolak, tapi sudah itu dia murka. Ini yang repot. Jadi tabiat-tabiat iblisiyah itu ya jangan ngerasuk ke jiwa kita. Kalau sudah masuk ke jiwa kita repot, susah. Jangankan susah, masuk surga beda susah, tidak bisa lagi. Ya, kalau dalam dirinya man kana fi qalbihi mithqalatin minal kibir. Sedikit dari biji zarah itu. Sedikit cuman ada kedengkian, kesombongan dalam jiwa kita, maka tidak bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang iblis jadi. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ahli sufi itu mereka memisah kafnya, kadang dipanjangin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk memisah ya. Sebenarnya kalau bacaan yang bagus itu ala kulli hal bagus semualah. Tapi yang bagusnya agak tipis dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka gitu. Itu kita bacanya seperti itu. Jangan nyambung, ada sebagian imam bacanya nyambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana sama kanas. Kana ini di dalam bahasa ini minal abna'il iblis, daripada anaknya iblis. Kana itu anak laki-laki, kanas itu anak perempuan. Jadi kalau kita bacanya jangan nyambung. Ya, kafnya misah dia. Pisahnya tipis. Kadang ada kalau di pondok, Habib ngajarin santri, itu kafnya agak dipanjangin. Jadi ketika makmum di belakang dengar, kok panjang? Aku panjang. Padahal tidak panjang, tipis dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya jangan beda sebutan. Kalau beda sebutan itu berbeda maknanya. Ada kulihat. Awalnya pemahaman iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta pertolongan. Kalau misalnya disambung kapnya, apa maknanya? Kepada engkau setan laki-laki kami minta, kepada engkau setan perempuan kami minta. Nah, itu kalau kafnya disambung. Sama seperti santri. Santri ini kan kadang kalau kiainya, gurunya lagi ngajar, ya, itu tidak semuanya matonya nengok kitab atau nengarin, tidak. Ada sebagian karena malam begadang, tidur begitu dia. Jadi si guru ini dalam kisah itu dia menjelaskan hadisnya Nabi SAW. Qala Nabi SAW, habbatu sauda dawa'un min kulida. Nabi berkata, habbatu sauda, habbah. Iya, habbah itu adalah biji, sauda itu adalah jintan hitam. Kita tulis ya. Jadi agak lebih paham dikit. Nah, ini ketika disebutkan habbatu sauda, ya. Ini habbatu, ini maknanya sauda. Apa sauda? Jintan. Ya. Hitam. Ini habbatu sauda dawa'un min kulida, obat dari segala maka ada kapsul minyak habbatu sauda itu kan. Sekarang ini kan yang tenar itu. Nah, itu memang obat dari segala obat. Ketika gurunya, kiainya ngajar, wahai santriku, ada hadisnya Nabi SAW mengatakan habbatu sauda dawa min kulida, obat dari segala obat. Kebetulan santri yang tidur tadi bangun dia. Terbangun, lalu apa yang dijelaskan sama si guru tadi? Yang dijelaskan ini. Kebetulan dia nengok kitabnya dimakan rayap. Dimakan rayap, ya. Sebelah sini dimakan rayap. Nih ya. Ini nih dimakan rayap nih. Sebelahnya ada titik. Dia kira titiknya 2. Apa bacanya? Hayyatu sauda, ular hitam. Nih. Sebenarnya habbah. Ya, dikasih titik sikok ditambah karena bolong. Ini pasti ada titiknya nih. Jadi dibuatnya hayya.
Jadi ujung-ujungnya ular hitam obat dari segala obat. Nah, itu nambah titik itu. Nambah titik yang merubah daripada makna. Itu maka di daerah kita di sana itu ada yang makan ular, darah ular, empedu ular, sate ular, ada kan? Nah, itu mungkin santri yang masuk pondok dalam keadaan tidur. Akhir kalau dikasih tahu itu salah, bukan hayah tapi habbah. Iya, biji jintan hitam. Ini dibuatnya hayah ular. Enggak lah. Saya yakin itu kiai saya ngomong seperti itu, kata dia. Ada kitabnya di rumah, kata dia. Nah, yang kemarin lah dimakan rayap. Kalaulah sudah berkeluarga, sudah punya anak, kitabnya tidak dibuka, galonya habis makan rayap. Nah, itu ada sekarang, itu namanya apa? Namanya apa? Ta'assub. Apa ta'assub? Apa ta'assub? Hah? Ada yang tahu ta'assub? Ta'assub itu fanatisme namanya. Fanatik. Fanatik kepada satu guru itu yang benar, yang lainnya salah. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, ini yang fanatik-fanatik seperti itu yang tidak diperbolehkan. Semua guru itu dia mengajarkan kebaikan. Ya. Tidak ada guru yang ngajar kesesatan. Ada guru yang ngajar kesesatan. Atau guru yang ngajar fitnah misalnya. Itu bukan guru. Menyebarkan fitnah, hoak dan yang lainnya itu bukan guru. Itu namanya syaitan. Jadi kalau yang nyebar hoak itu jangan percaya. Nah, ini banyak kan zaman sekarang ya di media-media sosial nyebarkan fitnah. Jangan kita ikutin. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disebutkan lagi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sira. Ini di huruf apa? Shad. Di huruf shad. Ada yang baca misalnya ihdinas zira pakai Z misalnya. Boleh ada riwayatnya ala kuliah. Tapi kita bacanya yang sesuai. Shad, bacanya shad. Ya. Setelah itu siratal ladzi fawqal lam. Siratal ladzina an'am. Bukan am. Hamzah setelah itu baru ain. An'am ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Berapa harokat? 6. Kalau panjang 15 harokat boleh tak? Tidak boleh. Setelah itu ditahan. Ditahan. Ya, ditahan. Waladdallin. Bukan waladdallin. Bukan kayak gitu. Ya, ketika waladdallin ditahan. Faqad wal lam. Nah, ini diantaranya adalah tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Ini diingat ada berapa? 14. Diingat ketika kita baca. Ini seandainya kalau kita tasydidnya, panjang pendeknya, harokatnya kita ingat, sudah itu apalagi maknanya. Maknanya kalau kita ingat satu-satu, insya Allah fokus sholatnya kita, ya insya Allah di satu titik dia fokus. Tidak ada ngerayap kemana-mana. Tapi hebat ya, karena kenapa? Karena HP, seperti HP, kita main HP ini, kita ada di Jambi, tapi ngerayapnya keluar negeri, kemana-mana perginya. Asamo kayak kita sholat. Ya, kita sholat tuh ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke sekolahan, ada yang pergi ke macam-macam.
Ya, ada yang lagi dagang, pikirannya dagang. Ya, ada pikiran yang punya anak misalnya, pikiran anak, pikir utang, ke utang, kredit belum bayar nih dalam sholat. No? Misalnya kunci hilang, masuk dalam sholat, lengkap sholat, jadi penderitaan sholat itu sebenarnya. Ya, jadi penderitaan buat dia. Sholat itu sebenarnya sholat itu bukan ya, jadikan penderitaan. Sholat itu adalah kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi difokuskan ketika kita sholat. Ya jangankan ya orang lain. HBP kadang-kadang kalau sholat mikir juga. Ya, pikir. Kalau sholat tak mikir orang gila berarti. Iya kan? Ya, berarti akal kita masih tubut, masih ada. Kalau seandainya kalau kita sholatnya kayak mana dikatakan khusyuk itu? Apakah ketika imam lagi baca kita tidak dengar? Khusyuk dengan kita dewek, itu khusyuk. Atau orang yang khusyuk itu jawarih anggota tubuhnya mantap. Ya, mantap. Atau yang menunduk. Ini biasa kalau orang awam nilainya, kalau orang yang nunduk kayak gitu, oh itu khusyuk nan bapak tuh. Kepala atau sakit perut. Ya lah kuliah. Nah, jadi kita latih ya. Kita latih khusyuknya kita. Sama contoh seperti ya bang. Kita makan nasi ya. Kita makan nasi bungkus. Itu lauknya paling enak. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa mertua lewat tidak kelihatan. Ya, itu makannya khusyuk. Di satu titik, ya lauknya berendang misalnya. Sampai habis selesai. Sampai habis selesai, alhamdulillah. Berkah kan makanannya kan? Nah, karena dia khusyuknya satu titik. Apalagi yang di pesantren, kalau di pondok pesantren itu, kalau dapat kiriman dari wali santri, enak nih lauknya. Ngumpet dia. Ngumpet makan dewe. Iya, makan dewe. Jangan sampai ada yang tahu. Sama kayak contoh kucing lah. Jadi kita contohkan kucing. Kucing itu kalau ada yang lagi nyiang ikan, itu dia Masya Allah tawadu nian. Tawadu. Oh. Pinternya po dia nundukin badan, matonya itu melek pejam. Melek. Wah ini Masya Allah nih kucing. Akhirnya kita sudah tinggali kucing itu, masuk ke dalam, selesai nih ikan, lewat. Nah, itu khusyuknya, apakah khusyuk seperti itu atau tidak? Hah? Tidak ya. Nah, jadi ketika kita sholat itu khusyuknya dengan bacaan kita. Dari takbiratul ihram, dari bacaan Al-Fatihah tadi, kita baca panjang pendeknya, makhraj hurufnya, tasydidnya. Kalau bisa memahami makna-maknanya. Dari awal takbir ditutup dengan salam. Jadi dilatih seperti itu, dilatih, insya Allah fokus kita ibadahnya. Fokus kita khusyuk di dalam ibadah kita. Dengan apa? Di antaranya seperti itu, dan di antaranya lagi memperbanyak sholat sunnah. Maka di dalam ibadah itu sholat 5 waktu. Sebelum kita sholat, sunnahnya ada sholat qobliyah kan. Itu untuk apa? Untuk kalau dalam bahasa olahraga itu pemanasan. Iya, pemanasan. Ya. Kita ngadap Allah, setelah itu pas masuk yang wajib, berarti kita sudah siap siaga. Itu maksudnya. Maka dilatih dengan sholat sunnah. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini sholat wajib lah sudah alhamdulillah. Ya, untuk zaman sekarang ini. Kalau sholat wajib itu sudah alhamdulillah. Itu plus B. Ya, tambahan sholat sunnah itu tambahan daripada pahala-pahala. Jadi kalau kita tekanin sholat sunnah ini, sujud itu kayak ya, yang wajib tinggal, akhirnya yang sunnah jalan. Sama kayak sebagian orang sholat sunnah wajib, sholat sunnah itu kayak wajib.
ketika masuk bulan Ramadan tidak puasa deh. Seperti puasa sunnah itu rajin dia. Ada puasa Daud, ada puasa apa lagi? Puasa Senin Kamis, puasa ini dan itu. Ketika masuk bulan Ramadan, puasa wajib dia tidak puasa. Nah, itu yang kadang-kadang orang yang tertipu. Sama juga seperti kita tertipu, pengen baca Al-Quran. Oh ya, anak harus niat baca Al-Quran ini sehari 1 juz. Niatnya baca satu juz setiap harinya. Akhirnya apa? Bukan dia pengen baca itu karena apa? Karena memahami ya daripada Al-Quran, tetapi niatnya untuk supaya cepat bacaannya. Kalau standar kita biasanya kalau kita baca 1 juz itu sekali, 2 kali, 3 kali, masuk ke 4, 5 juz, setelahnya besoknya setahun depan baru baca lagi. Biasanya. Iya, nafsunya kita ingin yang banyak. Tapi ketika pas prakteknya ya sudah lalainya banyak. Ya, bacanya pengen banyak tapi lalainya lebih banyak. Nah, jadi intisari ketika kita membaca Al-Quran ataupun yang lain, itu yang penting dawam, continue. Misalnya anak pengen baca Al-Quran lah, diistiqomahkan setiap hari 1 makro. Satu makro itu kan tidak berat nian kan. Atau 1 makro setiap habis sholat 5 waktu. Habis duhur 1 makro, asar, maghrib, sampai isya. Habisnya tinggal berapa? Ini tanggung nih, dikit lagi. Semakro lagi 1 juz. Itu dikontinukan terus. Ada kawan misalnya ada tamu. Ente bilang sama tamu, masuk dulu Pak, silakan buatin teh, tunggu sebentar. Saya mau baca Quran. Ya. Kalau misalnya putus, besok kawan datang lagi, tinggal. Besok kawan ngajak jalan-jalan, lewat lagi. Terus sampai setahun tuh biasanya. Iya, karena kenapa? Habis kita balik capek kan? Capek istirahat. Sudah itu lagi anak pula nangis dan yang lain lah. Ya. Jadi continue, dawam ya. Khairul a'mal adwamuha wa inqal. Ya, dalam hadisnya Nabi SAW, sebaik-baiknya amal yang penting dawam, continue, wa inqal lah, biarpun sedikit. Sedikit, lama-lama kaget ketika sudah istiqomah baru nambah. Kemarin 1 makro, alhamdulillah setahun sudah lewat. Nambah lagi 2 makro. Tahun ketiga nambah lagi 3. Tahun keempat nambah lagi 4. Terus sampai sehari dia baca Quran 30 juz. Bisa. Kalau kita continue baca dari akil balik tuh, dari kita ngaji atau dari sekarang lah misalnya. Jadi kita continue kan terus sehari bisa kita baca Al-Quran. Taruhlah seharinya 15 juz. Setelah itu besok 15 juz lagi. Terus ditingkatkan. Nah, itu namanya continue. Tapi dengan syaratnya harus dawam ya, harus continue dia. Tidak bisa langsung pengen, sudahlah anak mau baca hari ini 15 juz langsung. Sini ini apa? Rahangnya ini mungkin tidak bisa bergerak lagi bisa. Kecuali kalau dia baca Qurannya dari hati, diam. Dia tengok ya Quran. Misalnya. Atau ngidupin MP3, dengar ya audionya orang baca Quran dia sambil nyimak. Dapat pahala itu. Ya, masih mending dapat pahala. Nah, itu kalau zaman sekarang ini kalau untuk melancarkan bacaan dan yang lainnya sudah gampang. Ya, sudah gampang. Sama seperti sangkar walet. Sangkar walet itu suara radio tipnya itu berapa jam bunyi? 24 jam. Sampai-sampai walet itu tidak pernah numbur. Ya, masuk dalam sangkarnya gelap itu masuk dalam sangkarnya tidak pernah nyasar, tidak pernah numbur. Kecuali kalau kacau ya.
Kalau kacau yang itu, biasa dia sering numbur. Nah, karena kenapa? Karena dia terlatih. Sering dawam dia bacaannya tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang istiqomah mengamalkan, biarpun amalannya sedikit kita doa mudah-mudahan continue. Ya amin ya rabbal alamin. Sama kayak pengen kayonya langsung. Ya, langsung kayo. Bisa tak? Ya, saat besok langsung kayo. Tidak bisa. Dia harus butuh proses. Sama ilmu juga butuh proses. Besarnya kita juga itu ada prosesnya. Tidak ada tiba-tiba langsung besar. Langsung kawin, langsung meninggal besok. Tidak, dia ada prosesnya, butuh proses. Masya Allah. Ya ala kulli hal. Nah, setelah itu masuk pembahasan tentang yusannu raf'ul yadain fi arba'atil mawadi. Disunnahkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Ini diingat ya. Di mana saja disunnahkan kita mengangkat kedua tangan, ada 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram. Takbir, ngangkat Allahu Akbar. Barnya itu pas sudah di sini. Dari bawah kita angkat Allahu Akbar, pas di sini. Kalau dalam madhab kita Imam Syafi'i disunnahkan kashful yadain. Kalau dia pakai sarung tangannya dibuka, dilepas. Setelah itu taujihuhu batniha ilal kiblah. Apa batan itu? Batan ini perut jari tangan kita ini. Ini dihadapkan ke arah kiblat. Mana caranya ketika kita takbir? Ini usahakan semua daripada ini, perut jari dan telapak tangan yang ngadap ke arah kiblat. Jadi semua anggota tubuh kita ini dari wajah sampai ke kaki, telapak kaki itu semuanya, ujung jari kaki kita ini semuanya itu usahakan semuanya ngadap ke arah kiblat. Memang dia di belakang, tapi ketika dilantikkan, dia kan ujungnya kan ke depan dia. Nah, itu ngadap ke arah kiblat. Ini agak diturunkan sedikit. Jangan kejang kayak gini. Takut jangan kejang. Allah Akbar. Bukan gini. Nah, ini diginiin. Tidak dikendorin dikit. Jadi ujung-ujung jari kita ini semuanya ngadap ke arah kiblat. Wa tafrijul asabi tafrijan wasatan. Nah, ketika kita mengangkat ini, jarinya ini direnggangkan wasat, tengah-tengah, tidak terlalu lebar kayak gini, ya, sedang. Ini tafrij, tidak dibuka. Ini diusahakan begini sedikit. Nah, dari bawah mulai Allahu Akbar. Sudah paham menghadapnya? Ada sebagian kayak kita sebutkan. Wal muhadzatu ru'usul ibhamai wa sahmatil udhunain. Nah, jadi ini jempol ini, ujung jempol itu diusahakan sama rata dengan ini. Ketika ngangkat Allahu Akbar, ini diratakan. Tidak ada harus dipasang gini dah. Kira-kira ya, kira-kira pas antara ini sama sahmatul udhunain kita ini. Apa namanya bahasa Indonesia ini? Dah ini. Ini pentil ini nih. Bukan yang ini nih. Apa namanya? Ya udhunain ini telinga. Ya yang inilah nih nah. Ya. Allahu Akbar. Ini. Samora. Tapi ada yang bilang, boleh dah Bib, kalau dak rato. Karena ada orang takbir kan kayak gitu. Ada juga yang takbir
Ada juga yang tidak ada takbir. Allahu Akbar, tangannya tidak diangkat. Ini disunnah ketika kapan? Ketika indah takbiratul ihram. Takbiratul ihram diangkat. Allahu Akbar. Itu diusahakan. Diusahakan. Tapi kadang kalau lah terbiasa, takbirnya sembarangan, ya sudah. Sembarangan itulah. Nah, kecuali kalau ingat, oh tadi malam, belajarnya kayak gini. Oh, cara takbirnya tangannya kayak gini. Dimulai dari bawah. Lalu di sini disebutkan lagi, ya, wakafail mankibain. Nah, di sini ya, di atas mankibe. Mankib itu di atas pundak. Itu alhamdulillah. Kalau di madrasah dulu kan kita yang pernah madrasah itu diajarkan. Kita diajarin. Alhamdulillah zaman tahun berapa itu? Di bawah 99. Di bawah 99 itu ada madrasah. Kalau sekarang masih ada. Jam 2, jam 3 sore itu. Masih. Tapi ada titik-titik khusus ya tempatnya. Kalau dulu setiap kampung ada. Ya, setiap kampung itu ada madrasah. Jadi ingat kalau di madrasah dulu, ya, belajar praktek sholat itu di atas meja. Iya kan? Di atas meja. Si guru tadi nengok. Nah, kalau rukuknya kurang itu berdebik katanya. Ini kurang, tunduk katanya. Sudah itu tahiyatnya. Tangannya kalau tidak pas nunjuknya, nah itu telunjuk itu ditepuk pakai rotan. Tapi alhamdulillah ya, berkat rotan itu juga Masya Allah. Memang rotan itu ampuh nampaknya. Ya, rotan itu ampuh. Karena yang memerintahkan untuk merotan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama kayak kita ngaji sikok ribut, semuanya kena gebuk. Yang ribut di ujung, yang dipukul samping sini sampai ke sana ratu. Ada yang kena kepala, ada yang kena kaki, ada yang kena paha, ya macam-macam. Tapi alhamdulillah orang dulu di rotan anaknya ndak ada ngadu dak, balik ndak ada nangis dak, diam be dia. Tapi orang tuanya tahu pasti digebuk. Malahan apa ngomong sama gurunya, Pak Ustadz, kalau anak saya nakal gebuk bela Pak Ustadz. Itu kalau orang tua zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak. Yang beribut anak semua anak, bapak yang ikut campur. Bapak yang bertinju, Masya Allah. Itu didikan karena HAM baik, kita tidak boleh mukul. Alhamdulillah Habib kalau di pondok tidak pernah pegang rotan, tidak pernah mukul santri. Tidak. Tapi dengan ucapan B sudah terpukul sebenarnya. Kalau zaman dulu itu kalau diomelin, dioceh-oceh, dikasih nasihat, itu nusuknya ke hati.
Kalau di rotan itu berpuk besok sembuh kan? Iya, ada yang bilang, enak lah di rotan besok selesai lah Pak Ustadz katanya. Daripada ngomel-ngomel. Nah, banyak zaman dulu kayak gitu. Tapi anak-anak dulu nakal, ilmu agamanya pintar-pintar. Nah, kalau zaman sekarang ini sudah nakal, bebal, naudzubillah min dzalik. Nah, itu ada sebagian, tidak semuanya. Nah, dan alhamdulillah mudah-mudahan ya keberkahan orang-orang dulu itu dapat kepada anak keturunan kita. Nah, setelah takbiratul ihram disunnahkan indar ruku ketika ruku. Kita mau ruku sunnah juga takbir. Selesai kita baca surah. Takbir, takbirnya ada dua macam. Apakah kita takbir baru ruku. Karena sebagian ketika mau ini berbarengan ketiga indal i'tidal ketika kita i'tidal. Ini diangkat lagi. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah pakai ain. Bukan pakai hamzah. Ya, Sami Allahu liman dari mana? Karena perbuatan harokat, gerakan di dalam sholat itu mubtil, membatalkan sholat. Kecuali kalau harokat sohir yang kecil. Harokat yang kecil itu contohnya seperti apa? Jari. Misal kita nggahut, ini banyak kayak gini mantap. Ini tangan kita yang besar ini mantap, tapi jarinya memang gerak. Itu tidak batal, alhamdulillah. Tidak batal. Apalagi jari yang kecil. Ketika misalnya syahadu an la ilaha illallah. Misalnya makruh. Dalam madhab kita Syafi'i hukumnya makruh. Kalau madhab yang lain ada yang mengatakan sunnah.
Nah, tapi kalau dalam madhab kita Syafi'i nanti ada pembahasan tentang tasyahud, nanti kita bahas madhab manakah yang suruh gerak-gerak. Tapi gerak-geraknya aneh. Ada yang tek tek tek, ada yang muter-muter kayak gini. Ada juga ada macam-macam versinya ya. Nah, tapi kalau dalam madhab kita kan Imam Syafi'i ketika melafalkan asyhadu alla ilaha illallah. Mantap. Cuman ketika itu kita gerakkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena kenapa? Telunjuk ini dia urat telunjuk ini dia langsung ke hati dia nancap. Sama kayak orang marah. Kalau orang marah itu awas kau ya. Awas ya. Pasti nunjuk kayak gini, tidak mungkin gini. Atau gini, awas ya. Apa sih dia nunjuk? Karena kenapa? Karena uratnya ini dia ya, nyambungnya ke hati. Nah, terakhir disunnahkan kita mengangkat tangan indal qiyam fi tasyahudil awal. Nah, ketika berdiri di tasyahud yang pertama. Sudah kita baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tegak. Allah akan yang pertama tadi inda takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga ketika i'tidal, keempat ketika berdiri dari tasyahud awal. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya minggu depan kita masuk pembahasan syarat sujud. Nah, ini syarat di dalam sujud. Dan insyaallah mudah-mudahan asal muasal kenapa sujud itu 2 kali. Rukuk itu berapa kali? Rukuk satu kali. Kenapa kok sujud itu 2 kali, tidak sekali? Nah, insyaallah minggu depan. Kalau sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Nah, itu ada ada pendapat mengatakan disunnahkan mengangkat tangan takbir ketika kapan? Setiap satu rakaat. Ya, setiap satu rakaat. Ada pendapat. Ya. Tapi kalau mau tamat dalam madhab Syafi'i, itu sebenarnya itu ashabu Syafi'i. Boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kadang kalau kita pakai terus bingung. Boleh dipakai. Ya.
yang himnya dipisah. Itu tidak apa-apa. Yang kedua. Berhenti sudah itu. Itu mungkin ketika ghairil maghdubi alaihim. Mungkin dia narik napas. Ya kalau misalnya dia narik napas untuk melanjutkan setelahnya, tidak masalah. Iya. Ya tergantung imamnya lah, napas imamnya. Ya, kalau dia mampu atau memang disengaja. Kalau disengaja, ala kulli hal tetap sah bacaan. Tidak, tetap ikut imam. Ya, tetap ikut imam. Ya. Nyatu ya memang sebagian imam kaf ya kafnya itu nyambung kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nyambung dia tapi dia tipis ya tipis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi kayak nyambung ya tapi dia tipis ya tipis. Iya, enggak, itu bukan pembahasan akidah bukan. Iya, ini masalah kiroat ya, bacaan. Jadi jangan inti nyambung ke akidah. Ini banyak ala kuliah. Tumak ninah itu rukun atau bukan? Rukun. Kalau dia ninggalkan rukun berarti batal. Ya, batal. Ada imam yang tidak tumak ninah. Yang tegak siapa nih? Imam tegak, makmum duduk. Tapi nyuruh subhanallah, subhanallah. Ya. Ya kalau makmum tidak mau ikut, mutaba'atil imam, mengikuti imam itu hukumnya apa? Wajib. Kalau misalnya imam meninggalkan sengaja ataupun lupa tasyahud awal apa kemarin? Hukumnya sunnah ya. Hukumnya adalah ab'adu sholah. Ab'ad ya. Ab'adu sholah ini kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Nanti kita bahasnya, ada pembahasan tentang sujud sahwi. Ketika imamnya sudah tegak, makmumnya masih duduk di tasyahud awal, masih nyerit subhanallah, subhanallah, dibiarin. Berarti makmumnya tidak paham. Kalau makmum yang paham, imam tadi tegak, karena dia lupa, si makmumnya ngikut. Mutaba'atil imam hukumnya wajib. Ngikuti imam hukumnya wajib. Itu di dalam pembahasan itu. Kalau imamnya tegak nambah 5 rakaat misalnya. Salat apa? Salat zuhurnya 5 rakaat. Wajib tak kita ngikutin imam? Tidak. Nah, karena kenapa? Karena dia melebihkan rakaatnya. Jangan kaget, itu Habib bilang harus wajib ngikutin imam. Kalau imam sholatnya lari, ya antum lari. Enggak, ya. Imamnya sholatnya lebih, jangan kita ikutin. Atau imamnya sholatnya bergerak-gerak misalnya, jangan kita ikutin. Kita niat mufarokoh. Atau bacaannya salah-salah misalnya. Kita niat mufarokoh. Pisah dari imam. Jangan kaget dalam hati, sudahlah, Allah itu maha tahu. Ya tahu, ente bahlul lah belajar. Ya, tahu kita
tidak tahu hukumnya, tapi kita mengatakan Allah itu maha tahu. Ya tahu Allah itu tahu, yang tidak belajar. Tidak nuntut ilmu. Nah, jadi kalau misal imamnya sudah tegak, sudah mantap imamnya. Makmum yang ngikutin imam. Kalau tidak ngikuti juga, hukum sholatnya makmum apa? Batal. Batal hukum sholat. Bagaimana sebaliknya? Si makmum tadi duduk di tasyahud awal, imamnya tegak. Ketika subhanallah, si kok diam dia. Akhirnya satu soft itu menjerit subhanallah misalnya. Wah, geger juga si imamnya. Akhirnya balik si imam. Turunlah dia ke bawah. Apa hukum sholatnya? In aliman, dia mengetahui, wa amidan, dan sengaja, batalat sholat. Maka sholatnya batal. Sholat siapa? Imam batal, makmum batal. Ya, batal berjamaah. Insyaallah. Akhirnya suruh ngulang lagi sholat. Sudahlah, sah lah. Kadang suruh ngulang, sudahlah, sah lah ini. Allah Maha tahu. Ada yang ditanya lagi? Yubna alal akol. Dalam mazhab kita Syafi'i, yubna alal akol, diambil yang sedikit. Yang 3. Ya, yubna alal akol. Bukan yubna alal yakin, bukan. Karena ada 2, ini bukan yakin. Ya, keraguan kan? Nah, kalau ada keraguan, diambil yang sedikit. Kalau kita ngambil yang banyak, ya, batal. Kenapa? Nambah rokaat. Nah, diambil yang sedikit. Tapi kadang-kadang kalau ada timbul ragu. Ini sudah 4 rokaat nih. Ini yang keempat 5 ya. Keempat yang kedua sudah jadikan 4B. Sah sholatnya. Kalau kita jadikan 5, batal. Itu yubna alal aksar namanya. Dia mendirikan ibadah sholatnya yang lebih banyak. Tapi ada yang bilang lebih banyak lebih afdol kata dia. Padahal batal. Ada yang ditanya lagi? Iya. Iya, enggak, yang besar itu ini nah. Jari yang ini nih, tangan kita ini dari sini sampai ke bawah ini. Nah, itu gerakan besar nih. Tapi kalau yang kecil itu cuman jarinya. Jarinya bergerak gini boleh. Tapi ininya jangan ikut bergerak. Nah, kalau ini yang bergerak. Atau gini. Nah, ini batal. Dia mantap gini. Nah, cuman ini yang bergerak. Enggak batal. Biarpun jari-jarinya ikut-ikutan misalnya, bergerak juga. Nah, itu enggak batal. Apalagi misalnya biasa kalau anak-anak yang bujang itu kalau bangun subuh, ya, ketika bangun subuh, ya, kemaluannya tegak misalnya. Bergerak-gerak, batal atau tidak? Ini masalah hukum ya, masalah hukum. Bukan masalah porno, bukan. Ini kemaluannya gerak-gerak misalnya, bergerak terus misalnya. Batal tidak sholatnya? Sholatnya tidak, karena dia gerakan kecil. Ya. Nah, ada juga sebagian kalau yang sholat itu kayak ditiup angin. Iya. Ini harokatnya, gerakannya ghaira ikhtiyari, bukan kemauan dia. Kalau gerakan bukan kemauan dia, tidak tahu, karena tidak terasa, anak tidak tahu gerak tuh. Tiba-tiba kayak gitu benar. Nah, itu bukan ikhtiyarinya, sah sholat. Kecuali kalau kemauan dia. Melangkah 3 kali berurutan, atau bergerak 3 kali berurutan. Atau matanya misalnya bergerak-gerak. Nah, itu tidak batal, cuman makruh. Atau apalagi kuping. Lagi sholat digerakin kuping. Itu tala'ub, main-main. Kalau main-main sholatnya
batal. Nah, cuman kalau gerak-gerak, kalau misalnya gatal digerakin, itu tidak batal. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan minggu depan kita masuk pembahasan tentang syarat sujud. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binatul qubul wa alaikubalu salahi kulli hal. Anallahu yafirud dhunub wa yusluhul qulub wa yusrul uyub. Wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal. Wa yaghfir li walidina والديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حقنا بحق جميع حقوق الوالدين وفي الحقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وينقلنا وإياكم من ذي معصية إلا إذ طاعة ومن حديد قصر جماع لكل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ولا هذه النية كما نوى أسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أشرفنا ألا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.